Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya sih sepele ya, sewa-menyewa. Tapi ternyata ide yang udah tua banget ini bisa berubah loh, jadi alat keuangan modern yang super canggih. Coba deh bayangin, Anda pasti pernah kan sewa mobil buat liburan, atau mungkin malah sekarang lagi ngekos atau sewa apartemen. Prinsipnya kan simple banget ya, kita bayar buat bisa pakai barang yang bukan punya kita. Hal yang biasa banget kita lakuin sehari-hari. Nah, dalam keuangan syariah, konsep yang persis sama ini ada namanya sendiri. Namanya ijarah. Dan yang bikin keren tuh, gimana ceritanya coba kontrak sewa-menyewa yang sederhana ini bisa dipakai buat membiayai hal-hal gede, kayak rumah, mobil, bahkan sampai biaya kuliah. Penasaran kan? Oke, biar nggak penasaran lagi, yuk kita bedah barang-barang. Sebenarnya apa sih ijarah itu? Jadi, definisinya begini. Ijarah itu sebuah akad untuk memiliki, nah ini kata kuncinya, manfaat. Manfaat dari sebuah aset atau jasa. Jadi, ingat ya, kita tuh nggak beli barangnya. Kita cuma bayar buat hak pakainya aja, dalam jangka waktu yang udah disepakati. Nah, ini nih yang penting banget buat dicatat. Di akad ijarah, kepemilikan barangnya itu nggak pindah tangan. Selama masa sewa, ya barang itu tetap punya si pemilik. Kita sebagai penyewa cuma bayar manfaatnya doang. Perbedaan mendasar ini, wah ini bakal jadi kunci buat ngerti sisanya nanti. Manfaat yang kita omongin ini ada dua jenis. Pertama, ya manfaat dari aset fisik. Gampangnya kayak hak buat tinggal di rumah atau pakai mobil. Terus yang kedua, bisa juga manfaat dari jasa atau keahlian. Misalnya, kita sewa jasa arsitek buat desain rumah. Nah, dua-duanya ini bisa pakai akad ijaroh. Oke, kita udah ngerti apanya. Sekarang kita geser ke gimananya. Gimana sih aturan mainnya biar sebuah akad ijarah itu sah? Jadi, setiap akad ijarah itu wajib punya 3 pilar utama atau biasa disebut rukun. Pertama, ya jelas harus ada orang-orangnya, si pemilik atau mukjir dan si penyewa atau mustajir. Kedua, objeknya juga harus clear, manfaat apa sih yang disewain, terus biayanya berapa. Nah, pilar ketiga, ini intinya, harus ada kesepakatan atau sirot. Gampangnya ya ijab kabul, serah terima yang disetujui dua belah pihak. Selain 3 pilar itu, ada juga syarat-syaratnya. Ya pastinya, dua-duanya harus setuju, nggak ada paksaan. Terus, manfaat sama waktunya harus jelas banget. Misalnya, sewa rumah ini untuk 2 tahun, biar nggak ada drama nanti. Manfaatnya juga harus yang halal ya, atau mubah. Dan ya logis aja sih, barang yang disewain harus beneran ada dan bisa diserahin. Masa mau nyewain rumah yang nggak ada kan? Nah, dari aturan-aturan klasik ini, sekarang kita lompat ke zaman sekarang. Gimana caranya bank syariah ngambil konsep kuno ini terus diubah jadi produk keuangan yang kita pakai hari ini? Disinilah inovasinya. Bank itu ngambil kerangka ijarah yang tadi, terus dikembangin jadi sebuah produk pembiayaan. Dan adaptasi yang paling populer dan paling sering kita dengar itu namanya IBT. IMBT, kepanjangannya Ijarah Muntahiyah Be'al Tamlik. Ribet ya? Gini aja ngingetnya, sewa yang berujung kepemilikan. Jadi, ini skema sewa yang awalnya biasa aja, tapi pas kontraknya selesai, barangnya jadi milik kita. Biar kebayang, kita pakai contoh mobil deh. Misalnya, Anda pengen banget punya mobil. Pakai IMBT, prosesnya gini. 1. Bank yang beliin dulu mobil impian Anda. 2. Bank nyewain mobil itu ke Anda pakai akad ijarah, misalnya buat 3 tahun. Selama 3 tahun itu, Anda bayar cicilan sewa tiap bulan. Nah, begitu masuk akhir tahun ketiga, sewa selesai, kepemilikan mobil itu langsung dialihin. Jadi punya Anda sepenuhnya. Nah, selain buat barang kayak mobil, ada juga loh yang namanya ijarah multijasa. Dari namanya aja udah ketebak ya, ini buat pembiayaan jasa. Contoh yang paling sering itu buat biaya kuliah. Jadi, bank nalangin dulu biaya kuliah Anda, nanti Anda nyicil ke bank. Hitungannya kayak bayar sewa atas manfaat pendidikan yang didapat. Oke, sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya nih, transformasi utamanya. Coba kita perhatiin pergeseran paling mendasar dari konsep ijarah ini. Ini dia perubahan besarnya. Akad yang dulunya cuma buat sewa-menyewa, sekarang jadi alat buat pembiayaan. Sebuah cara buat kita bisa punya aset gede atau bayar jasa-jasa penting, tapi lewat jalan yang beda banget sama pinjaman biasa. Mungkin ada yang mikir, tunggu-tunggu, ini kan mirip banget sama nyicil atau pinjaman biasa. Bedanya apa dong? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Bedanya itu fundamental banget, ada di dasar akadnya. Yuk kita sandingkan langsung biar jelas. Di ijarah, yang jadi objek transaksi itu barang atau jasa yang nyata. Kalau di pinjaman konvensional,
Objeknya ya uang, ini beda banget. Akibatnya, di ijarah selama masa sewa, kepemilikan dan risiko atas barang itu masih dipegang bank. Sementara kalau di pinjaman, begitu uang cair, kepemilikan dan semua risikonya langsung pindah ke kita. Dan terakhir, di ijarah yang dikembalikan itu secara teknis adalah si asetnya itu sendiri sebelum akhirnya jadi milik kita. Kalau di pinjaman, ya jelas kita balikin uang pokok plus bunganya. Keren ya, gimana transformasi ijarah ini jadi bukti bahwa sebuah prinsip kuno ternyata bisa super relevan dan berguna buat zaman sekarang. Jadi kepikiran kan, seiring dunia kita makin kompleks, kira-kira prinsip kuno apa lagi ya yang sebenarnya nyimpan kunci buat ngebentuk masa depan kita dengan cara yang nggak pernah kita duga sebelumnya?